Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera selalu buat rekan-rekanku dimanapun Anda berada ya. Ini kesempatan ini saya mau benerin shockbreaker punya Supra yang depannya itu keras. Nih, saya mau bongkar penyebab dari pantatnya shockbreaker itu apa. Ini punya Supra X. Nih, harus saya bongkar sekalian mau benerin komstir. Begitu ya, nanti kita lanjut di pembongkaran Supra X sekitaran suspensi di shockbreaker dan komstir. Oke, kita mulai pembongkaran ya di sektor suspensi depan punya Supra X. Ini kita lepas tutup cover ininya ya.
kita lepas sok depan ya ini ya. Ini kita lepas dulu, kita lihat kondisi per ataupun pompa shock dalamnya nanti ya. Baiklah rekan-rekan, ini sudah saya lepas ya, tutup dan sepi kunci penutupnya. Kita mau lihat di area per dulu nih. Ini posisi pernya betul ya, ini yang rapat di atas, yang renggang di bawah. Ini jangan kebalik, kalau posisi per kebalik ini mainnya per itu tidak bisa keredam sama oli shock. Ini tujuannya kita pasang di bawah agar ketika per main ataupun mentul ya, ini keredam sama oli shock. Ini posisinya seperti ini, per yang rapat di atas, yang renggang di bawah. Ini di shock yang satunya lagi ya. Ini juga sama, pemasangannya sesuai. Ya. Ini keras, shock depan keras itu nanti kita coba ukur di oli shocknya ya, takaran oli shocknya. Nanti kita ukur dulu ini berapa, kenapa sampai keras. Nanti kalau ukuran oli shocknya udah sesuai tapi masih keras, nanti kita bongkar di area pompa shock nih yang ada di dalam. Ini ya, saya udah ambil ukuran takaran oli, ini udah ada ukurannya di sini. Nih. Sore ini ukurannya US GAL ya, atau galon ya, ini ukuran galon nih atau liter. Ini coba kita lihat berapa isinya. Nih ya, aku udah dapetin jumlah olinya nih sesuai ukuran. Ini berarti ukuran setengah untuk satuan orang luar ya, itu galon ini. Ini cuma kalau kita bikin liter itu sekitar, ini di sini tertera itu perbandingan, ini masalahnya 2 liter itu berarti perbandingan. Ini berarti masih sekitaran cc ini.
Iya, yang penting ini kita udah tanda ini sekitar segini nih. Ini cara ilmu perbengkelan, oli segini di shock itu harusnya lentur, tapi kenapa oli segini bisa keras? Nanti kita coba lihat dalamnya ya. Nih, oke, ini kita lepas ya. Ini baut penahan bawah nih. Ini hati-hati, ring tembaga yang kuning ini jangan sampai hilang. Ketika ring tembaga ini nggak kepasang, biasa di sini terjadi oli keluar karena antara tabung shock sama baut itu ada celah. Nih ya, ini tujuan ring tembaga yang ini yang kuning itu punya fungsi untuk menahan oli antara dinding tabung shock dengan baut pengunci dari pompa shock yang ada di dalam. Ini ya, tabung shocknya normal ya nih ya. Nih, ini kita coba lihat per dalamnya. Nah, ini untuk per dalam dan oli dan pompa. Ini pompa oli shock nih dalam nih, isinya per sama pen yang berlubang nih. Ini celah lubang untuk oli naik turun ini ya. Nih, ini juga ada sejenis ring nih, ring juga main nih. Ini fungsinya untuk menahan pompahan oli dari as ini agar lewat sini ya. Nih, ini fungsi dari ring. Ini sejenis kayak ring shaker ya, ini mainnya nih. Ini ada celahnya nih ya. Ini setelah kita analisa semua ya, ini dari shock depan kenapa dia keras. Ini kita di sini juga ada lubang nih, lubang untuk oli. Ini kemungkinan di sini mampat ataupun kurang lebar ya lubangnya. Nanti coba kita lubangin sedikit lagi nih untuk mempermudah sirkulasi oli ini ya. Terus yang kedua, ini di per biasanya ini udah pernah ganti ya, ini ya, itu terlalu panjang selisih ini. Oke, ini di lubang ini kelihatan ya, lubangnya sangat kecil ya. Ini saya mau bor lagi nih, saya mau lubangin lagi, saya perbesar sedikit ya. Nanti dua-duanya saya bor lagi, baru kita coba pemasangan satu di shockbreaker depan ya, antara as dan tabungnya. Nanti kita pasang, terus kita kasih oli. Kelenturannya bagaimana nanti kita coba, kita bor dulu nih ya. Oke, ini udah kita buat lubang baru ya nih ya. Ini saya gunakan mata bor kecil nih ukuran segini nih. Ini ya, ini udah saya bor nih. Ini kita coba pasang di as shockbreakernya dulu. Nanti kita coba pakai oli ya. Ini ya, udah saya lubangin lagi ya. Yang awalnya cuma kecil banget itu lubangnya, ini udah saya lubangin lagi nih. Oke, ini kita pasang ya. Nih, ini yang udah dilubangin di sininya, lubang pompa olinya ini udah diperbesar ya nih ya. Nih ya, nih. Ini tinggal kita pasang baut bawahnya, kita kencangin ya. Nanti kita pasang ini baut ini nih, bawah nih ya.
ini udah saya pasang ya, ini baunya udah saya pasang kencang. Terus ini ada oli shock breaker. Ini saya tidak menggunakan ukuran ini ya, ini saya pakai menggunakan ukuran di botol oli ini. Biasanya saya kurangi segini nih, garis ini ke bawah. Ini untuk motor-motor bebek ya, khususnya di Honda. Ini saya pakai dari sini ke sini. Nanti saya lanjut setelah azan asar selesai ya. Oke, ini kita lanjut ya. Ini tadi saya lubangin pakai yang lubang ini ya. Ini pakai mata bor ukuran nih. Ya. Nih. 0,07 ya. Nih ya. Ini yang lurus nih. Nih, 0,07 ya, 0,07 mili. Nih, kita gunakan mata bor 0,07 mili. Kita lanjut ke pemasangan lagi di area shock ya. Ini udah saya masukkan ini pernya. Ini saya tidak menggunakan gelas pengukur oli, saya langsung menggunakan ukuran dari sini. Ini seperti biasa saya menggunakan oli shock merek yang ini, itu kita kurangi segini. Kalau enggak kita panduan dari sini nih. Kita masukkan oli ini, masukkan sini oli sampai penuh. Ini kita coba. Oke, ini kita ambil dulu pernya. Masih dikit lagi ya. Nih. Ini udah tersisa segini ya. Ini kita coba masukkan pernya itu buat panduan kita pengisian oli shock. Ini cara yang paling mudah lah, biar kita nggak terlalu susah ya. Kadang kita punya gelas ukuran, kadang kita nggak ada ya. Nih saya masukkan nih pernya nih. Nih ya. Nih. Ini nanti saya coba pasang penguncinya nih, atau tutup shocknya ini ya. Ini udah saya pasang ya nih, kunci shock, kunci penutup shocknya nih. Ini udah tertutup. Ini kita mau coba nih lenturannya. Nih, ini lebih lentur nih, tuh. Nih, kita balik coba. Nih. Ya. Begitu ya rekan-rekan, sedikit informasi penanganan berdasarkan pengalaman saya selama di bengkel ketika menemukan suspensi depan ataupun shock breaker depan ya yang keras, padahal oli shocknya itu sesuai dengan ukuran. Begitu ya, kita buat lubang baru atau memperbesar lubang di area pompa oli shock yang ada di dalam as tabung. Kali kita lihat ya hasil dari servisan di shock depan nih. Nih ya, ini lentur banget nih. Begitu ya rekan-rekan, sedikit informasi sekitaran penyervisan suspensi depan atau shock depan di punya Supra ya. Ini untuk daerah Medan pegunungan nih yang punya. Oke, salam sehat, salam sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.